Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Yes, Jesus. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Yes. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Amin. Katakan, ku mau tetap bersyukur. Apa? Senantiasa bersyukur. Katakan segala yang ku alami. Segala yang ku alami. Biar kehendak-Mu saja. Biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Yes, Jesus. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Oh. Katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Benar Tuhan. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Oh, oh, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur. Yes. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi. Ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Kita mau katakan dengan iman ya. Kita mau pikul salib kita. Haleluya. Akan
Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Kita menari dan bersuka hanya bagi-Mu Tuhan. Adakan kasih-Mu, Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, oh kasih-Mu segalanya Tuhan. janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku. Yuk kita bersuka. Bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu Tuhan. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yes. Oh, sukacitaku. Sukacitaku. Amin. Haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Dan kami tidak mau berharap lagi pada kekuatan kami Bapa. Kami mau bersandar penuh hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau menopang teguh dalam tangan-Mu Bapa. Ini pujian kami Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Dengarlah setiap seruan dan doa kami Tuhan. Lihatlah isi hati kami Bapa. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Tuhan, hanya Kau saja Tuhan yang kami andalkan Bapa. Kami tidak bisa mengandalkan diri kami yang terbatas Tuhan. Kami mengandalkan kasih-Mu Tuhan. Dalam sesat Katakan ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap Tuhan. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kaulah sandaran hidupku. Mari kita sembah Dia. Gunung batu dan perlindunganku. Sampai
andalkan Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Haleluya, haleluya Yesus. Benar Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan bagi setiap kami pagi hari ini, supaya kehidupan kami boleh diajar, boleh dibentuk, diproses oleh firman-Mu. Karena kehidupan yang sejati, kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berbahagia adalah ketika kami hidup melakukan firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu, berkatilah setiap umat-Mu, berikan telinga sebagai seorang murid. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita masih melanjutkan apa yang menjadi tema kita di sepanjang bulan ini, yakni hidup di dalam hikmat. Dan di minggu yang keempat kita akan belajar bagaimana hidup yang lebih baik di setiap langkah. Ya. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudari, kira-kira kalau Bapak Ibu ini ya diberikan secangkir kopi, kopinya apakah secangkir kopi panas akan tetap panas semakin mendidih atau semakin dingin bila dibiarkan? Pak Marbun ini yang biasa minum kopi. Ya kan? Pak Grace minum teh manis biasanya Pak Grace. Oh, ya, kalau secangkir kopi panas itu dibiarkan, kira-kira makin tetap panas atau makin dingin Bapak Ibu? Kenapa makin dingin? Ya, ini berkaitan dengan namanya satu hukum dalam fisika, ya, namanya hukum entropi atau termodinamika 2. Yaitu apa? Hukum atau prinsip tentang kemerosotan. Yaitu bahwa semua yang ada di alam semesta ini bersifat merosot dengan sendirinya. Saya itu punya akuarium di rumah. Akuarium itu pertama-tama cantik saudara. Begitu masuk akuariumnya bersih, ikannya cantik. Cuma kalau dibiarkan lama-lama apa yang terjadi? Akuariumnya itu lumutan. Kotoran ikannya di mana-mana. Yang tadinya awalnya cantik, lama-lama jadi sakit mata, saudara. Nah, supaya dia tidak merosot estetika keindahannya, saya harus terus-menerus memperbaiki atau membersihkan akuarium tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, demikian juga berbicara tentang bobot atau mutu kehidupan kita. Yang namanya kreativitas, relasi, hikmat, Bapak Ibu saudara-saudari, ini juga bersifat dinamis. Bisa makin meningkat, tapi juga dapat semakin merosot. Yang namanya kreativitas itu bisa semakin merosot, yang namanya relasi itu bisa semakin merosot, apalagi yang namanya hikmat itu bisa semakin merosot. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, menurut firman Tuhan, hikmat itu dinamis. Dia dapat semakin meningkat, tetapi dapat juga tambah merosot. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-52 mencatat bahwa Tuhan Yesus di dalam keberadaannya sebagai manusia dari sejak lahir di dunia dan beranjak tubuhnya menjadi besar dewasa, dikatakan semakin bertambah juga hikmatnya. Penghormatan terhadap firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari, ini dapat mendatangkan hikmat dalam diri orang yang mengamalkannya. Kalau saudara hikmatnya ingin semakin bertambah, firman Tuhanlah sumbernya. Kalau saudara enggak hidup mengikuti firman Tuhan, saudara bisa hidupnya semakin merosot.
Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti terkena yang namanya hukum entropi. Kalau dibiarkan lama-lama semakin merosot. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kehidupan kita itu boleh semakin bertambah berhikmat. Naik, meningkat, amin, bukan semakin turun, amin. Semakin apa Bapak Ibu? Katakan kanan kiri saudara, semakin meningkat. Bukan tambah merosot. Itu harus diingatkan saudara ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan belajar dari Amsal pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Saya minta dulu kaum pria tunjukkan suaramu, baca ayat 18. Kaum wanita atau kaum perempuan, kaum ibu-ibu baca nanti ayat yang ke-19. Kita baca terus bergantian sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Dari kaum mana tadi duluan? Pria. Ini akan terlihat ini benar-benar pria atau nyamar jadi pria ya saudara ya. Dari suaranya. Oke. Kaum bapak-bapak, kaum pria 1, 2, 3 ya. Saudara pertamanya nampak laki-laki, makin terakhir makin agak siut gitu ya saudara ya. Aduh, ini pria harus benar-benar pria dong ya, jangan setengah-setengah prianya ya. Ayat 19, kaum ibu-ibu wanita 1, 2, 3 ya. Memang cocok ibu-ibu. Di rumah itu harus suaranya volumenya tinggi stabil terus saudara ya kan. Yang harus cocok ibu-ibu saudara ya. Oke Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-20 kaum pria lagi. 1, 2, 3 ya. Ayat 21 kaum perempuan. Ayat 22 kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita membaca nanti di rumah, saudara bisa baca dari Amsal pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17 itu berbicara tentang hikmat. Bagaimana memperoleh hikmat itu dan bagaimana hidup menghargai hikmat itu. Dan di ayat-ayat itu juga disampaikan bahwa orang yang berhikmat itu disamakan dengan orang yang benar. Sedangkan orang yang tidak berhikmat itu disamakan dengan orang bebal ataupun orang fasik. Nah di ayat 18 sampai 22 ini disampaikan di sana Bapak Ibu, kalau orang yang berhikmat, kalau orang tersebut adalah orang yang benar, dia itu dikatakan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya orang yang berhikmat, orang yang benar, hidupnya itu semakin meningkat. Sedangkan di ayat 19 disampaikan orang yang tidak berhikmat, orang yang tidak benar atau orang yang fasik itu seperti berada dalam kegelapan. Karena saking gelapnya dia tersandung dan tak tahu apa yang menjadi penyebab dia tersandung. Saudara pernah lihat matahari terbit pagi? Jam 6 cahayanya apakah sudah sedemikian terang? Belum. Tapi semakin jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 sampai jam 12 bagaimana menurut saudara? Tambah jam makin meningkat, dia tambah terang. Itulah kehidupan orang yang berhikmat yang semakin meningkat. Tapi orang yang tidak berhikmat atau orang yang tidak benar, orang yang fasik itu seperti berada dalam kegelapan. Kalau ini saya semua matikan lampunya, saudara bisa nggak mencari jalan keluar? Kenapa? Saudara bakalan tersandung-sandung. Tapi apa yang saudara kena sandung itu nggak tahu yang mana itu, karena gelap. Demikianlah gambaran perbedaan antara orang yang berhikmat dengan orang yang tidak berhikmat. Orang yang berhikmat kehidupannya, mutu kualitas kehidupannya semakin meningkat. Kalau makin tambah terang kan makin nampak enak kan, betul saudara?
Tapi kalau gelap, susah saudara berjalan. Bahkan saudara tidak tahu apa yang menjadi penyebab tersandungnya saudara, karena gelap. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, berdasarkan ayat-ayat ini kita dapat melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa yang namanya kian bertambah terang bagaikan cahaya fajar itu bersifat progresif. Pelan, 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 makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Itu progresif. Ada yang namanya kemajuan. Kalau di Jordan proses doang, nggak ada kemajuan, nggak jadi rotinya saudara, ya kan? Kan harus ada progres. Pertama dari apa saudara dulu? Bahan bakunya telur, tepung. Kira-kira kalau dibiarkan terus bakalan jadi roti nggak? Harus ada progresnya, betul? Diaduk, dicampur, betul? Ya, sedemikian rupa lalu masuk ke mana? Oven, betul kan? Kalau nggak di oven, kira-kira jadi roti? Nggak juga saudara. Harus lewat di oven. Di ovennya pun ada waktunya, betul? Progresnya sekian waktu, sehingga akhirnya keluar menjadi roti. Untuk dipasarkan harus dibungkus plastik. Akhirnya sampailah ke tangan Bang Dani makan roti Jordan, ya kan Bang? Nah itu semua ada progres. Nah orang yang berhikmat, orang yang benar, kehidupannya itu harus ada progresnya, kemajuannya. Ibarat cahaya fajar tadi itu yang kian hari kian bertambah terang. Hidup yang bermutu, hidup yang semakin berbobot bersifat progresif. Betul, hidup ini adalah proses, betul. Tapi yang namanya proses harus ada juga progres, betul? Jangan senang dengan istilah proses Pak. Iya betul, proses. Tapi yang namanya dalam proses harus ada progres. Harus ada kemajuan kita. Yang mana? Kalau bayangkan, tahun pertama proses, tahun kedua proses, tahun ketiga proses, 4 proses, 5 proses, 6 proses, 7 proses, 8 proses, 9 proses, 10 proses. Itu namanya mapan saudara, senang di situ. Jangan saudara, harus progres. Sedangkan hidup yang merosot, nah adalah hidup dalam kegelapan, tersandung, terperosok, dan terpuruk tanpa tahu apa penyebabnya. Inilah orang yang tidak berhikmat. Makanya hidupnya makin merosot, makin merosot, makin merosot, makin merosot. Siapa di sini yang hidupnya mau meningkat? Amin. Saya percaya di tempat ini nggak ada kita yang hidupnya mau semakin merosot. Amin. Apabila orang berjalan dalam hikmat, hidupnya itu akan semakin hari, akan semakin bertambah baik, bagaikan cahaya fajar yang bertambah terang. Maka orang yang bebal, orang yang fasik, bagaikan hidup dalam kegelapan, dan ia akan terpuruk tanpa mengetahui mengapa dirinya terjatuh. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dari berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca, tentu kita semua ingin kehidupan kita semakin menjadi lebih baik, amin. Hidup kita mau semakin lebih meningkat, amin. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudari, agar kita mengalami kehidupan yang semakin baik, kehidupan yang semakin meningkat. Yang pertama, dari Amsal pasal 4 ayat 18 sampai 22 dan sampai dengan ayat 27, yang pertama kita harus menghargai firman Tuhan dengan serius. Katakan kanan kiri saudara, hargai firman Tuhan dengan serius. Yang artinya saudara, kalau serius itu bukan asal lewat, bukan asal sambil lalu, bukan masuk kiri keluar kanan. Bukan itu saudara. Seringkali orang datang ke gereja seperti 3 in 1 saudara. Tahu nggak seperti 3 in 1 apa saudara? Datang beribadah enak, tempat ruangannya dingin. Dikhotbah sama pendeta enak seperti didongengi, ya kan? Jadi apa? Lulubai, ya kan, Nina Bobo. Yang akhirnya kemudian apa? Tertidur. Jadi dia datang ke gereja dengar khotbah firman Tuhan apa? Tidur, 3 in
in one. Jangan sampai ke gereja 3 in 1. Mumpung tempatnya dingin, tapi dilihat orang beribadah, mumpung ada yang meninabobokkan. Nah, itu kalau dengar firman Tuhan yang demikian pasti nggak serius. Itu pasti orang yang nggak serius dengar firman Tuhan ya. Tentang menghargai firman Tuhan dengan serius, dalam Amsal 4 ayat 20 dikatakan begini, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Di ayat 20 dikatakan perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kata perhatikanlah, arahkanlah, di sana ada upaya yang disengaja. Secara apa saudara? Serius dan tidak dilakukan secara sambil lalu. Seperti saya bilang tadi, 3 in 1, jangan ya saudara ya. Serius. Perhatikan benar-benar, arahkan pandanganmu, arahkan fokusmu. Yang kedua dikatakan di sana simpanlah itu di lubuk hatimu. Perkataan firman Tuhan, hikmat dari Tuhan itu simpan. Menghargai firman Allah sebagai sesuatu yang berharga. Jangan cuma emas yang disimpan saudara. Karena hikmat Tuhan itu melebihi perak, emas, dan permata. Lebih dari barang-barang berharga yang lainnya. Jangan kalau emas saudara simpan-simpan. Firman Tuhan saudara buang. Jangan. Firman Tuhan itu jauh lebih berharga. Simpan baik-baik. Kenapa kita harus memperhatikan, mengarahkan pandangan, terus kita serius, kita menyimpannya? Karena ini saudara, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Yang dimaksud dengan kesembuhan itu artinya adalah dampak yang positif dalam kehidupan mereka yang memperhatikannya. Yang namanya di sini saudara, dalam ini prosesnya semua ini ada yang namanya pertumbuhan. Dan ada juga kesembuhan. Saudara, kalau saudara badannya menjadi sakit, saudara akan mengarahkan hidup saudara makan obat segala macam untuk apa? Sembuh. Betul? Kalau hati kita, pikiran kita banyak sakitnya. Saya bilang, supaya semakin cepat sembuh, kita perlu firman Tuhan. Ini dampak yang positif Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh karenanya dikatakan tadi perhatikanlah, arahkanlah, simpanlah. Karena itu sangat bermanfaat bagi kehidupanmu, bagi kesembuhan. Memberi dampak yang positif. Apabila orang sungguh-sungguh menghargai firman Tuhan, yaitu dengan memperhatikan, mengarahkan telinga, senantiasa mengingat dan menyimpannya dalam lubuk hati, maka orang tersebut akan mengalami perkembangan kehidupan yang lebih berkualitas. Yang setuju katakan amin. Ini saudara, kuncinya saudara. Firman Tuhan itu harus benar-benar kita perhatikan. Kita simpan. Itu yang akan menjadi kehidupan. Seringkali orang memperlakukan Alkitab sama seperti buku manual mobil. Ada buku manualnya tapi tidak pernah digunakan. Orang beranggapan bahwa dengan mengandalkan pengalaman serta logikanya saja, ia akan mampu menjalankan mobil tanpa merasa perlu untuk mempelajari buku manualnya. Ini seringkali kejadiannya begini saudara. Karena udah tahu naik mobil, nggak perlu baca buku manualnya. Padahal buku manualnya itu sangat penting. Dan yang kemudian saudara-saudari,
Mungkin saja kita dapat merawat dan mengemudikan mobil dengan mengandalkan pengalaman dan logika, tetapi tidak demikian halnya dengan menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hidup ini sangat rumit. Pengalaman dan pengetahuan kita juga terbatas. Dan disinilah pentingnya saudara firman Tuhan sebagai apa? Manual book. Saudara, seringkali kan Tuhan kenapa hidupku A, B, dan C dan segala macam. Kalau saudara nanyanya kayak gitu, saudara akan sulit menemukan jawabannya kalau saudara nggak baca firman Tuhan. Betul, amin? Karena jawaban penuntun manual kehidupanmu itu ada di mana? Firman Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Seringkali orang mengabaikan yang namanya manual book ini, saudara. Firman Tuhan ini sering diabaikan. Padahal kalau mengikuti, mengarahkan, sungguh-sungguh menyimpan firman Tuhan, segala perkara saudara bisa lewati. Amin. Karena di sini kunci kehidupannya. Masalah sakit hati, ya kan? Lagi masalah kecewaan, ya kan? Ya kan? Masalah apa lagi? Dendam, masalah amarah, masalah kehidupan keuangan, ada nggak di Alkitab saudara? Saya tanya, ada nggak? Semua ada. Berbicara tentang uang, ada. Berbicara tentang menjaga perkataan, ada. Berbicara tentang menjaga hati, ada. Betul? Betul tidak saudara? Semuanya ada di sini. Berbicara tentang menata keluarga, ada. Berbicara tentang mendidik anak, ada. Betul? Semua ada kan? Betul? Iya. Manual booknya ada. Sudah diberikan. Tapi seringkali kita abaikan. Pak, gimana cara mendidik anak menurut Alkitab? Ada. Pak, bagaimana sikap seorang suami kepada istrinya? Ada. Bagaimana sikap seorang istri kepada suami? Ada. Bagaimana sikap seorang anak kepada orang tua? Ada. Apa yang enggak ada, saudara? Manual booknya sudah diberikan. Semuanya ada. Kalau saudara hidupnya semakin berkualitas, amin. Mau menjadi anak, suami, orang tua, apalagi saudara sebagai pekerja, orang yang berrelasi, semuanya ada di sini saudara. Kalau kita mau semakin meningkat, ya kita harus baca manual booknya. Amin. Amin. Katakan kanan kiri saudara, baca buku manualmu, bilang. Baca buku manualmu. Iya, harus dibaca saudara. Bagaimana Pak? Rahasia. Supaya kehidupan ini Pak, sebagai kepala rumah tangga berhasil. Baca manual booknya. Jangan kalau baca primbon semangat. Jangan kalau baca buku apa Pak Paruh? Yang togel-togel itu. Apa itu? Itulah saya lupa apa nama bukunya itu. RR. Kalau itu dari pagi sampai malam dianalisa semua kan. Turun-turun segala macam. Tapi kalau firman Tuhan, nanti lanjut. Padahal firman Tuhan itu manual booknya. Itu yang utamanya. Amin. Yang kedua, untuk kita semakin meningkat hidupnya tadi, firman Tuhan itu sangat penting. Serius, arahkan pikiranmu, perhatikan, simpan itu dalam hatimu. Itu yang membentuk kehidupanmu. Yang kedua, agar mengalami kehidupan yang semakin baik, maka orang harus menjaga hati dengan sangat waspada. Katakan kanan kiri saudara, jaga hati. Seperti ada kata lagu kan? Jagalah hati, jangan kau nodai, kan gitu saudara ya. Penting saudara menjaga hati ini saudara. Hati-hati dengan hatimu. Karena kalau kamu tidak hati-hati, apalagi saudara selanjutnya. Ya, maka kamu akan makan hati gitu ya. Aduh saudara. Jagalah hatimu, di ayat 23 dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Buanglah mulut penipu darimu dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hati itu bukan sekedar tempat perasaan saja. Tetapi yang namanya hati juga di sana ada tempat kehendak dan pikiran. Jadi hati itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi dalamnya juga ada pikiran dan kehendak atau keinginan. Nah, menjaga hati bukanlah sekedar menjaga perasaan, tetapi juga menjaga yang namanya keinginan dan juga yang namanya menjaga pikiran. Jadi dalam hati yang dimaksudkan menjaga hati bukan hanya sekedar menjaga perasaan, tapi yang namanya menjaga hati juga menjaga pikiran. Menjaga juga yang namanya keinginan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena hati adalah sumber kehidupan. Sehingga bila hati ternoda, maka yang keluar dari mulut adalah apa? Kata-kata yang cemar. Apa yang keluar ini kan berasal dari hati, betul? Nggak mungkin kalau hatinya lagi happy yang keluar yang lain, betul? Tapi kalau lagi marah hatinya pasti yang keluar sesuai, kan betul? Bener nggak sih Bapak Ibu? Bener kan? Itu sebabnya saudara, di mana-mana di tempat yang namanya katakanlah PDAM, ya, tempat pusatnya air untuk di satu kota, itu nggak bisa orang sembarangan boleh masuk. Itu akan dijaga dengan ketat. Kenapa? Karena kalau sampai airnya tercemar, itu akan mencemari banyak orang. Itu sebabnya harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena air itu adalah juga salah satu pusat kehidupan. Kalau air sampai tercemar, akan sangat berpengaruh buruk terhadap kehidupan kita. Itu sebabnya harus dijaga. Nah, hati itu seperti air, saudara. Saudara harus jaga dengan sangat baik, dengan sangat benar. Karena dari situlah sumber segala kehidupan. Nah, apa yang masuk ke dalam hati kita? Nah, baik melalui apa yang kita dengar, kita lihat, maupun kita baca akan dapat mempengaruhi kehidupan. Ini hati-hati saudara yang masuk ke dalam hati kita. Biasanya kehidupan kita berproses, baik itu perasaan, pikiran, ataupun keinginan, pasti karena dengar, betul? Pasti karena lihat, betul? Atau kita membaca. Contoh, ini jangan tersinggung. Dengarlah dari seseorang, kau dibilang gini. Apa yang terjadi dengan pikiran dan perasaanmu? Langsung naik, tuh. Betul tidak? Betul. Padahal apa yang disampaikan belum tentu betul, belum tentu benar kan? Tapi karena kita sudah termakan, hati kita udah mulai, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita mulai terbuai, langsung. Padahal apa yang kita dengar belum tentu kebenaran. Nah, ini hati-hati nih. Apa yang masuk ke dalam hati kita dari yang dengar, lihat, dan baca itu dapat mempengaruhi kehidupan kita. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang, betul? Oh, kalau ngelihat di mana tuh media-medianya anak sekarang tuh, TikTok, Instagram, wala, nggak luar biasa dah gitu. Ajaran-ajarannya. Kalau sampai diikuti, itulah makanya generasi-generasi sekarang banyak yang rusak. Karena apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat mempengaruhi kehidupannya. Kalau yang masuk ke dalam hati kita adalah hal-hal yang positif, firman Tuhan, maka hikmat akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Kalau yang masuk positif, pasti yang keluar positif. Amin.
Kalau masuk yang negatif, pasti akan semakin negatif. Pada umumnya kita kan semua, pada umumnya saya bilang, saya duga ya, pada umumnya saya duga orang itu pasti memiliki kecenderungan pikiran negatif, betul? Apalagi dibuahi tambah negatif, saudara. Ya kan, sudahlah kita punya pikiran kecenderungan negatif. Dibuahi lagi dengan apa yang didengar, dilihat dan baca itu yang negatif. Waduh saudara, kalau di matematika saja saudara, negatif kali negatif jadi positif. Kalau dalam kehidupan sehari-hari negatif tambah negatif makin luar biasa negatif saudara. Jadi hati-hati saudara, amin. Kalau hidup kita ini mau semakin berkualitas, jagalah hati. Hati-hati dengan apa yang masuk, apa yang itu kita dengar, kita lihat dan kita baca. Karena zaman sekarang itu orang bilang sekarang zamannya yang namanya hyper truth. Apa itu hyper truth? Kebohongan yang dikatakan berulang-ulang kali akan menjadi satu kebenaran. Nah, itu zaman sekarang itu. Padahal itu satu kebohongan. Tapi karena dipaksakan terus orang akhirnya percaya, oh ya ini benar. Nah bayangkan kalau kehidupan kita itu dengar-dengar atau percaya sama hal-hal yang seperti itu. Yang satu kebohongan. Kan zaman sekarang itu seperti anak-anak muda zaman sekarang itu kan luar biasa bebas pergaulannya, betul? Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Itu karena berulang kali di media-media sosial digaungkan, disuarakan itu. Sehingga akhirnya itu gak benar, tapi karena dianggap terus-menerus dipaksakan, lama-lama orang menganggap ya ini memang benar. Dan hati-hati nih zaman sekarang anak-anak muda ini. Hati-hati dengan apa yang masuk, yang saudara baca, saudara dengar dan saudara lihat. Kalau kehidupan kita mau semakin meningkat, jagalah hati. Yang ketiga, agar mengalami kehidupan yang semakin baik, kalau tadi dengan firman Tuhan, kemudian menjaga hati. Yang ketiga, menatap ke depan dengan konsisten. Biarlah matamu, ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ratakanlah jalan bagi kakimu dan hendaklah mantap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Memandang terus ke depan artinya pentingnya mengikuti tuntunan Tuhan. Terus memandang ke depan. Jangan serong kanan, jangan serong kiri. Hidup orang kalau lurus-lurus saja pasti bagus, ya kan? Masalahnya kenapa hidup orang kadang-kadang gak baik? Karena serong ke kiri, serong ke kanan, betul? Udah hidup berkeluarga, kalau jalannya lurus harusnya adem-adem ayam, betul? Tapi seringkali apa? Serong ke kiri, kalau gak serong ke kanan. Nah ini hati-hati saudara. Perlu terus ke depan, lurus saudara. Jangan serong, menyimpang ke kanan, ke kiri. Memandang terus ke depan, mengikuti tuntunan Tuhan itu sama seperti kawanan domba yang mengikuti gembala. Di sini siapa yang mau jadi domba? Siapa di sini yang mau jadi kambing? Saya ulangi ya pertanyaannya ya. Siapa di sini yang mau jadi domba? Siapa di sini yang mau jadi kambing? Bukan maksudnya menjadi kambing saudara, maksudnya mengikuti sifat kambing. Bingung saudara ya? Tunggulah Pak, tunggu penjelasan dulu Pak, baru kami mau mengikuti yang mana, domba atau kambing gitu ya. Baik saudara. Ini saudara, ya. Kambing itu ya suka mengambil jalan sendiri. Ini saudara ya. Ya. Domba versus kambing. Kawanan domba selalu berjalan di belakang gembalanya. Kalau kambing, gembala harus berjalan di belakang kambing. Kalau domba, kemanapun sang gembala itu melangkah, kawanan domba itu akan mengikutinya. Kalau kambing, kambing selalu melihat ke kanan dan ke kiri. Domba itu selalu melihat ke depan, yaitu kepada gembala yang menuntun dirinya. Kalau kambing sering menyimpang dan mengambil jalan
sendiri. Saya tanya sekali lagi, siapa di sini yang mau jadi domba? Adakah di sini yang mau jadi kambing? Makanya dalam Alkitab selalu gembala dan kawanan Iya, kita nggak jadi kawanan Jangan sampai saudara. Karena kalau kawanan kambing itu susah diatur. Dia mau berjalan suka-sukanya. Makanya orang kalau ngangonin kambing itu kan suka nari-nari kan saudara. Udah gitu yang paling parah saudara, kambing itu suka nanduk. Ya kan? Suka nanduk dia, nanduk kawannya sendiri. Kalau nggak nanduk tukang ngangonnya. Kita harus menjadi seekor Firman Tuhan bilang domba yang baik itu mengenal suara gembalanya. Ya kan? Karena domba itu kalau saudara nonton di YouTube, tuh saya sering nonton videonya YouTube, begitu gembalanya datang bersiul aja, wah itu dombanya itu semua semua gitu. Kalau kambing saudara tiup-tiup pakai toa pun dia pergi jalan tak kemana saudara, nggak peduli dia mau saudara panggili. Itu dia saudara. Ya, amin. Kalau saudara mau hidupnya semakin meningkat, fokus ikut kepada Tuhan. Jadilah seperti domba yang ikut, yang melangkah karena tuntunan daripada sang gembala, yang mengikuti daripada sang gembala. Domba saudara. Amin. Istilahnya pengikut. Kalau kambing pembangkang ini saudara. Tuhan bilang apa? Saya mau ke sini. Tuhan suruh apa? Saya mau ke sini. Tuhan nyuruh ini, saya tetap mau ke sini. Itu pembangkang saudara. Amin. Siapa di sini yang mau jadi domba? Ya memang saudara domba, kan kawanan domba Allah. Amin. Iya itu Alkitabiah saudara. Saudara memang kawanan domba Allah. Saudara gak pernah dibilang kawanan kambing Allah. Karena bukan kambing, amin. Amin ya saudara ya. Ada 3 hal ya saudara ya. Tadi itu ya. Kalau orang ingin hidup dengan kehidupan yang semakin baik, ia harus terus memperhatikan tuntunan Tuhan bagi hidupnya. Tuntunan Tuhan yang akan meratakan jalan bagi kita. Tuntunan Tuhan akan menjauhkan kita dari kejahatan. Di satu sisi Tuhan menginginkan agar kita selalu memperhatikan tuntunannya. Dan di sisi yang lain juga Tuhan bersedia menuntun kehidupan kita. Tuhan katakan akulah gembala yang baik. Betul? Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Dan kawanan dombaku itu mengikuti aku. Men saudara. Karena Tuhan itu gak pernah gembala yang menyesatkan. Betul? Gembala yang baik itu selalu membawa kawanan dombanya ke rumput yang hijau. Betul? Makanya kalau Mazmur pasal 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Amin. Itu saudara. Kalau saudara kehidupannya mau semakin lebih meningkat, ikutilah tuntunan Tuhan. Sang gembala yang baik. Tuhan itu sebenarnya rindu menuntun kita untuk membawa kita kepada padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tapi kita seringkali menjadi seperti kambing, mau cari air comberan. Iya kan? Betul gak saudara? Padahal Tuhan mau bawa kita itu ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tapi kita tergoda. Karena apa? Rumput tetangga sebelah lebih segar nampaknya, kan gitu saudara, benar kan? Sehingga kita beralih serong. Amin Pak Baru, ikut tuntunan Tuhan, amin. Ya, jangan yang lain ya. Ada 3 hal tadi saudara, ya. Ini sekepat saja ya saudara ya. Ada 3 hal ya, untuk kita bisa mengalami kehidupan yang semakin baik ya. Kita harus menghargai firman Tuhan dengan serius ya. Bukan sambil lalu, tapi ada upaya yang benar-benar serius, mengarahkan, memperhatikan, menyimpan, lalu menjaga hati dengan sangat waspada, karena apa yang masuk itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu sangat mempengaruhi. Makanya saudara baca, dengarlah firman Tuhan. Amin. Supaya kehidupan kita semakin meningkat. Yang ketiga, menatap ke depan dengan konsisten. Artinya arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Ikutilah tuntunannya sang gembala yang baik itu. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Jangan dengar nasihat daripada orang-orang yang tidak benar. Amin.
Seringkali zaman sekarang orang ditawar-tawari kan. Kerjakan ini, lakukan ini. Nanti bisa dapat A, B, dan C. Hati-hati, jangan ikuti saudara. Amin Pak Baro. Nah, saya senang sama Pak Baro ya. Haleluya ya. Haleluya, mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar hari ini kehidupan kami yang ingin semakin meningkat ya Tuhan. Kami mau hikmat dalam kehidupan kami semakin meningkat. Sehingga kami boleh mengambil jalan-jalan yang benar, mengambil keputusan sikap yang benar. Hari ini kami belajar untuk kehidupan kami boleh semakin meningkat. Pentingnya firman-Mu Tuhan. Pentingnya Tuhan kami menjaga hati kami. Mengisi hati kami dengan firman Tuhan. Dan pengajaran firman Tuhan. Dan pentingnya untuk kami terus menatap mengikuti Engkau Tuhan. Tuntunan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan ingin membawa kami kepada jalan yang baik. Sebab Tuhan ingin mengarahkan kami kepada hal-hal yang luar biasa. Tapi seringkali kami ingin mengikuti keinginan diri kami sendiri. Yang kemudian berujung kepada penyesalan. Hari ini kami belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh semakin menjadikan kami berhikmat. Sehingga setiap langkah demi langkah kami menjadi langkah-langkah yang baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.